Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Faizatul Laili dengan NIM 050201210054 akan menyampaikan materi mengenai penegakan amanah dan keadilan untuk memenuhi tugas UTS Tafsir Hukum Peradilan. Yang pertama yakni amanah. Amanah merupakan suatu sifat yang ada pada diri seseorang sehingga mengakibatkan orang lain dapat percaya pada perbuatan dan perkataannya. Oleh karena itu, sifat ini menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena apabila seorang pemimpin tak memiliki sifat ini, akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dengan pemangku kebijakan. Lalu, adapun keadilan merupakan nilai yang juga harus ada pada seorang pemimpin. Karena keadilan ini merupakan suatu unsur yang ingin dicapai masyarakat dalam memilih seorang pemimpin ataupun pembuat kebijakan. Perintah penegakan amanah dan keadilan ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'amma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basyira. Terjemahannya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekarang muncul pertanyaan, ayat ini itu bersifat khusus untuk pemimpin ataukah bersifat umum bagi yang ditujukan bagi seluruh umat Rasulullah? Lalu Imam Asy-Syaukani rahimahullah pada tafsir beliau Fathul Qadir menjelaskan dua pandangan tadi. Ada sebagian ahli tafsir yang menyatakan bahwa ayat ini khusus, namun ada sebagian yang menyatakan bahwa ayat ini bersifat umum. Yang menyatakan bahwa ayat ini bersifat khusus berkaitan dengan kepemimpinan, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Bila kalian memutuskan perkara, hendaklah putuskanlah dengan cara adil. Ayat ini tidak bisa diterapkan kecuali oleh seorang pemimpin, karena hak untuk menerapkan kebijakan, lalu hak untuk memutuskan perkara, tiada lain merupakan tugas seorang pemimpin. Namun, jumhur mufassirin sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau, Fathul Qadir menjelaskan bahwa ayat ini bersifat umum. Lalu mengapa demikian? Karena sekarang kita lihat penggalan pertama ayat ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku amanah, dan amanah itu mencakup amanah kita kepada Allah, amanah kita kepada sesama, amanah kita kepada diri sendiri, maupun amanah kita dalam urusan harta. Maka amanah itu bersifat umum. Muncul pertanyaan lagi, lalu bagaimana kita sebagai umumnya umat Islam melaksanakan firman Allah yang berbunyi, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Bila kalian memutuskan perkara, maka putuskanlah dengan cara adil. Sementara kita kan tidak menjabat dalam posisi kepemimpinan itu. Maka dijawablah oleh para ulama ahli tafsir dengan menggunakan model pemahaman dari sebuah lafaz dalam Al-Quran, bahwa bila kita tidak menjadi seorang pemimpin, ayat ini tetap mengandung sebuah konsekuensi bahwa kita wajib menerapkan hukum dengan cara adil. Bagaimana caranya? Imam Abdurrahman As-Saudi menyatakan dalam kitab tafsirnya, menjelaskan bahwa tidak mungkin sebuah keadilan itu bisa ditegakkan bila orang yang memimpin itu tidak belajar keadaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam kitab tafsir ini memerintahkan kepada kita untuk belajar mengenai keadilan tersebut. Lalu yang kedua dinyatakan oleh Imam Muhammad At-Tantawi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau,
mengatakan hadihil ayah tastazim, bahwa ayat ini memberikan konsekuensi an-nakhtar al-imam al-adil, bahwa ketika kita ingin memilih seorang pemimpin, maka kita wajib memilih seorang pemimpin yang adil, karena tidak mungkin memutuskan hukum dengan cara yang adil, dengan cara Islam, kecuali kita juga mengangkat seorang pemimpin yang dia bisa berlaku adil, mengangkat seorang pemimpin yang memiliki tekad untuk menerapkan hukum Islam. Tugas kita tidak berlaku sampai di situ saja, bahwasannya umat Islam masih memiliki sebuah tanggung jawab untuk mengangkat seorang pemimpin yang menerapkan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tidak mungkin kita bisa merasakan keadilan kalau kita tidak menjadi seorang pemimpin. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengoreksi mereka, para pemimpin, agar senantiasa sesuai dengan apa yang disampaikan, sehingga hal tersebut bermanfaat bagi kita semua dan mengingatkan tanggung jawab mereka untuk senantiasa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.